nggak formal-formal amat. Saya cuma pengen share aja apa yang mereka lakukan selama 1 semester gitu ya. Sebenarnya ini kita di Stupa 4 ya, berarti tahun ketiga ya. Tahun ketiga memang sebetulnya realmnya tuh mestinya, ya bukan mestinya ya, realmnya adalah building. Kita building, tapi setelah 3-4 semester kita ngobrol ya bareng anak-anak, melihat perkembangan anak-anak juga, ada sesuatu yang missing gitu pengalaman saya di proses belajar mengajar itu ya. Seolah-olah kalau kita ke bangunan, kita bicara tentang bangunan itu semuanya jadi apa ya, nggak pernah selesai, nggak ada yang finish gitu. Belum lagi masalah konteks, masalah sosial, masalah urban ya. Sebetulnya temanya dari studionya sendiri pun itu adalah struktur bangunan tinggi ya, dimana seharusnya memang kita solving isu struktur gitu ya. Bergerak dari situ, pemikiran saya kenapa kita bicara tentang arsitektur aja, kita nggak bicara mengenai building dulu, kita beresin dulu pemikiran arsitekturnya ya. Jadi itu di situ timbul ide dari judul ini ya. Kemudian kita udah mulai menggunakan banyak teknologi, komputer, software apapun ya kan, mesin cutting, laser, mesin prototyping kita juga udah gunakan. Sayang kalau kita nggak balik ke esensi awal, di mana memang kita butuh kreativitas dan kita butuh skill. Kita ngambil skillnya di mana di realm ini. Nah itu juga jadi kendala karena kalau boleh dibilang arsitek idealismenya kita builders, kita chief of builders, kita yang mengkoordinir, kita yang menginstruksikan, kita yang kita sebagai kepala, di mana kita punya pertanyaan, jawaban dari segala masalah konstruksi, seharusnya kita mengerti ya. Jadi sebetulnya itu yang harusnya kita ambil advantage-nya dari perkembangan mesin fabrikasi, software dan lain sebagainya ya. Kontrol, jadi total control itu yang memudahkan, terutama apa yang disebutnya dengan BIM ya. Jadi ada data di situ ya. Kalau dulu boleh dibilang kita gambar kerja ya, kita masih sekolah arsitektur. Buat anak-anak yang kurang di-share zaman kita dulu sekolah, kita gambar di atas kertas, kita nge-hatching jendela, pintu, segala macam semua. Di situ apa yang kita kerjakan sebetulnya sama ya, dipindahkan juga ke digital di AutoCAD. Tapi pada dasarnya semua masih berupa preskriptif ya. Jadi semacam prescription, kayak resep kita nulis, ini bata acian 2 cm, finish ini, semuanya naratif ya kan, simbol dan naratif. Justru pergeserannya ada di situ menurut saya ya. Ini bahannya sedikit dari buku Fab ya. Dia bilang ada hal-hal deskriptif yang kadang-kadang bisa langsung men-shortcut si naratif itu gitu ya. Jadi instead kita bilang baja, disinkromat, terus dijadiin rigid frame, kita udah langsung kita kasih gambarnya, kita kasih ukuran bajanya, kita fabrikasi dan masuk ke runtutan dari manufacturing. Berarti kita bisa omit gambar kerja. Sebetulnya kita nggak omit gambar kerja, sebetulnya ada gambar kerjanya ya. Jadi dua hal itu yang jadi tension, preskriptif sama deskriptifnya itu ya. Nah di sini saya mulai ajarin ke mereka. Kadang-kadang mereka bingung pada saat kita sampai ke hal yang deskriptif ya. Makanya agak sedikit tricky di sini. Kalau contoh-contoh yang kotak-kotak itu, saya berusaha memberi volume kepada setiap masa, setiap build phase gitu ya, setiap fasad. Kalau kita anggap itu bangunan kotak ya, di situ saya kasih volume. Begitu ada volume, saya harap mereka understand bahwa mereka mengerti bahwa kalau suatu barang ketemu itu langsung bisa di-solve dengan satu join otomatis. Kalau mereka nggak mikir itu ada volume, itu yang kadang-kadang suka susah buat mereka. Bikin maket pun mereka pakai kertas dan bertempat tebal-tebal jadi rumah. Tapi begitu dikasih volume, mereka ada understanding, timbul detail, timbul ekspresi. Jadi ini
bagian dari exercise itu yang awal, ya. Sebetulnya kalau boleh ditarik jauh itu sama urutannya dengan pada saat orang sekarang pakai Revit atau pakai software yang disebutnya dengan BIM, ya. Jadi ada informasi, ada volume, ada properti di dalamnya. Saya rasa dari pemikiran itu anak-anak kalau nanti loncat ke yang sifatnya aplikatif, mereka kerja di suatu perusahaan, mereka ngerti di situ ada properti yang bisa mereka kontrol, ya kan? Nah, kita nggak bisa melupain 3 orang ini lah sebetulnya. Di awal di karya mereka, mereka yang sedikit banyak membantu kita sampai ke level ini. Demikian juga software development. Ya, kalau Gary dengan teknologi digital scanningnya, dia bikin objek, dia model making, jadi barang, di scan, jadi barang, lempar ke manufacturer, diolah di manufacturer, jadi barang. Kemudian dengan rekanannya Bill Mitchell, ya kan, dia kerjasama dengan MIT, muncul orang seperti Larry, ya kan, Larry Sass ini, dia yang mulai bikin rumah sederhana dengan metode fabrikasi, stack, ya, semua melewati rangkaian proses, ya istilahnya pionir ini rangkaian prosesnya. Nah, kita tuh sebetulnya masih di stage-nya Larry, ya. Kemudian muncul bersamaan dengan Larry, ada juga orang yang namanya Etienne, buat anak-anak dari Prancis. Etienne ini menciptakan mesin untuk menciptakan barang. Jadi dia menciptakan barang untuk menciptakan barang, ya kan? Robotik, ya. Itu yang sekarang lagi banyak, ya. Mulai di luar, ya. Kalau kita memang masih di tahap Larry, kita di Grasshopper, kita di Revit, dimanapun kita bikin secara BIM, kemudian jadi produksi. Kalau Etienne ini robotik, ya. Jadi dia kontrol processing, dia kontrol semuanya. Jadi bangunan. Kalau bisa, menurut dia orang nggak usah bangun lagi pakai bata, apa semuanya memang machinery, semuanya robot yang bikin. Ya, itu mungkin yang nanti akan kita geluti future dengan perkembangannya. Tapi pada saat ini kita masih di tahapnya yang tengah itu. Ini kayaknya mesti mungkin buat student kalian mesti coba cari baca ya tentang mereka, gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang kita pelajari di komputer itu, yang dihasilkan komputer itu ya data, gitu ya. Ini juga menyangkut masa-masa itu, ya. Secara matematik semuanya bisa dikalkulasi, ya. Grafik rendering itu yang sangat pertama, yang awal, yang sekarang juga masih banyak. Rendering bagus, rendering indah, ya kan, V-Ray, Meta-Ray, apapun itu hasil juga dari fabrikasi sebenarnya. Yang kita sekarang lagi heboh, ya kan, yang kita sekarang lagi gemari adalah di tipe ini, prototype. Kita model semuanya, ya kan. Kita digital printing, kita digital prototyping, kita laser cutting, itu semuanya. Kemudian mungkin in the future kalau robot itu personal robot itu kita udah bisa beli affordable, sekarang laser cutter udah bisa affordable, sekarang prototyping udah affordable. Mungkin kita studio arsitektur bikin rumah, bikin ruko, bikin apapun, ya, karena afford, gitu ya, yang mungkin masih jauh, ya. Sebetulnya rangkaian proses yang kita cermati di sini di studio ini ya building model making. Kita harus bikin sesuatu, kita timbulkan skill itu, kita timbulkan kreativitas itu lewat skill, ya, lewat building model. Jadi sebetulnya kita nggak meninggalkan cara yang lama. Sebetulnya kita bikin sesuatu, making things, ya kan. Cuman intuisi kita yang mungkin agak berbeda, ya. Bukan juga kita merupakan gambar kerja, bukan juga kita merupakan komponen struktur yang kecil-kecil yang membangun sesuatu yang besar, enggak. Sebetulnya ini gambar kerja kita. Gambar kerja langsung implikasinya ke fisik. Jadi pada saat yang lucu pengalaman saya sama mereka, pada saat mereka buat sesuatu nggak pernah sama temennya, selalu ada masalah. Dia buat lubang segini 3 mili, sekrutnya 3 mili, nggak akan masuk, ya kan? Itu langsung direct consequences, ya kan? Dia buat lubang ada yang lebih gede, lebih kecil. Sebetulnya bukan
kalau kita lihat dari gambar kerja yang preskriptif, bukannya kita meninggalkan itu, tapi kita langsung mengerjakan itu dan ada konsekuensinya, ya kan? Direct konsekuensi itu yang saya pikir akan mendidik mereka. Jadi kalau lu salah di komputer, kalau sekarang kan salah nge-blueprint, salah apa, angkanya salah, itu bisa dimaklumi. Pada saat ini, begitu mereka salah nge-print, salah ngomongin, itu udah salah semuanya, nggak akan bisa kebangun gitu. Temennya pun kena konsekuensi. Jadi sebetulnya di realm itu yang kita pakai gitu ya. Tapi mungkin tensionnya pada akhirnya ada di sini. Sampai di mana sih kita ngajar mereka gitu kan? Sampai di mana sih kita develop mereka gitu kan? Ya sebetulnya balik lagi ke goalsnya yang terakhir, ya kan? Apakah kita perlu sesuatu yang sifatnya seperti builder, ya kan? Kita belajar dari arsitek dan builder, ya kan? Kalau kita lihat idealismenya ya memang mungkin seperti itu ya, tapi saya rasa mungkin ada batasan-batasan juga yang konteks yang nggak bisa kita lewati, ya kan? Apalagi di Indonesia agak susah tension ini, tapi sebetulnya dengan modeling, printing, 3D scan atau apapun, saya rasa positif gitu ya, bukan sesuatu yang perlu ditakuti juga, tapi banyak pilihan di akhir. Entah kita memang arsitek yang memang mau total kontrol itu, atau memang yang kita punya tension antara arsitek dan builder, sejauh apa kita compromise sebetulnya di situ, dan kita bisa atur semuanya dari tooling itu ya. Itu sedikit wacana dari saya tentang studio ini ya. Mungkin ini sedikit aktivitas dari anak-anak ya. Bukan berarti mereka merupakan sesuatu yang sifatnya preskriptif, mereka melakukan itu tapi deskriptif, ya kan? Mereka planning, ya kan? Mereka making, mereka pakai tooling, ya kan? Bukan juga merupakan tangannya, gitu kan? Mereka punya gambar kerja, ada gambar kerja, ya kan? Mereka making. Ini yang ada direct consequences, begitu nggak nyambung, nggak pas, bikin lagi. Saya rasa itu cukup deliver, cukup efektif. Ya. Mereka construct juga, ya. Saya rasa bagian yang penting adalah ya iming-imingnya ya mereka terbangun skillnya, mereka terbangun intuitif.